Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Sehat-sehat aja kah Sehat. semuanya? Alhamdulillah Nah, Bu. jadi minggu kemarin kan sempat tertunda tuh Zoom-nya karena tiba-tiba mati lampu di sekolah. Jadi Ibu ulangi sekilas ya, nanti kita lanjutkan dengan aplikasinya. Nah, jadi seperti yang Ibu beritahu sebelumnya bahwa yang masuk ke PAS mulai dari program linier, matriks dan barisan serta deret aritmetika dan geometri. Kita mulai dulu dengan barisan aritmetika. Nah, kita lihat barisan aritmetika itu pengertiannya. Aam baca. Cepat baca. Pengertian dari barisan aritmetika Ya, Bu. adalah. Mana Bu? No, masa Anda lihat? Oh ini definisi barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih tiap dua suku berturutan selalu merupakan bilangan tetap konstan. Nah, jadi Bilangan selisih suku yang berurutan itu disebut beda. Dilambangkan dengan B ya. Perhatikan barisan aritmetika berikut. Nah, ini yang pertama 1,4, 7, 10, 13. Jadi kalau barisan itu diantarai dengan koma ya. Mungkin di SMP juga pernah pelajari ya atau MTS ya. Nah, ini yang bagian A bedanya berapa? Kan katanya selisih suku yang berdekatan berarti 1 berdekatan 4, 4 berdekatan 7. Jadi jangan dihitung 7 kurang 1 gitu, tapi harus dikurangi dengan suku yang berdekatan. Ini bedanya harus sama, tetap. Ini bedanya berapa ini? 3. Iya, diperoleh dari 4 kurang 1. Ya, kemudian yang bagian B bedanya berapa? 6. Iya, jadi 14 kurang 8 juga sama 6, 20 kurang 14 juga sama 6. Jadi harus C, berapa bedanya? 5. Berapa? Halo? Bentar Bu. 5. Negatif? Oh ya. Negatif Negatif 5. 5 Bu. Iya, jadi sama semua. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang contoh nih. Jadi ini sama semua, yang 3 ini artinya beda. Jadi pada barisan itu diperoleh suku sebelumnya ditambah 3, jadi diperoleh bedanya semuanya 3. Nah, juga itu. Nah, sudah tahu diperoleh bedanya dari mana ya? Jadi min 5 tambah dengan C-nya. Nah, sekarang kita lihat rumus dari barisan aritmetika. Ini rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN itu adalah suku ke N. A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda. Beda itu tadi selisih suku berdekatan ya. Kemudian N itu banyak suku. Nah, itu rumusnya. Kemudian contoh, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan. Jadi ini dicari dulu ya. Suku ke-8 berarti U8. Suku ke-20 berarti U20. Tinggal masukkan ke rumusnya, dapat. Ini kan suku pertamanya berapa tadi? Berarti yang pertama A-nya itu negatif 3. B-nya berapa ini? Negatif 3. B-nya berapa ini? Negatif 2 dikurang negatif 3. Jadinya ini. 2 bukan negatif 2 kurang negatif 3. Nah, ini berdekatan positif, berdekatan negatif jadi positif. Ya kan? Nah, oke. Ini yang kedua contohnya, diketahui barisan aritmetika, tentukan banyak suku. Berarti banyak suku yaitu UN. Banyak sukunya sudah diketahui, suku terakhir berarti 40. Berarti UN-nya adalah 40. Nah, rumusnya tinggal kita cari rumusnya. Jadi 40 suku pertamanya sudah ada, bedanya sudah ada. Ini N kali 3 jadi 3N ya kan? Negatif 1 kali 3 negatif 3 ditambah negatif 2 negatif 5 ya kan? Nah, jadinya 40 ditambah 5 jadinya 45 ya kan? Jadi 45 bagi 3 diperoleh 15. Jadi N 15
Jadi banyak suku itu adalah 15. Oke. Nah, sekarang deret. Nah, tadi itu barisan, sekarang deret. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan S. Jadi kalau deret itu jumlah dinotasikan dengan S, N. Berarti jumlah suku ke N kalau SN. Nah, contohnya nih. Diketahui suatu barisan, tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jumlah suku, jadi ingat kalau ada kata-kata jumlah suku berarti itu deret, ya. Nah, baik aritmetika maupun geometri. Nah, kita harus lihat dulu rumusnya. Rumus dari jumlah suku ke N. Nah, ini rumusnya. Nah, ini. SN adalah ini nih. Nah, yang paling mudah ini. SN adalah 1 atau N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nih, 1 per 2 kali N kurang 1 kali B. Nah, ini contohnya nih. Carilah jumlah 100 suku pertama, berarti S100. Nah, makanya S100 kan. Nah, N-nya 100, berarti N per 2, berarti 100 bagi 2, makanya 52A. A-nya tadi kan 2 ya. Jadi deret itu biasanya bukan koma antaranya tapi tambah. Jadi 2 kali 2, 4. N kurang 1 kali B, 100 kurang 1, 99. Kali 2, dapat ini ya. Akhirnya gampang. Jadi yang penting tahu rumusnya. Gampang. Oke, itu contoh-contohnya. Kemudian latihan soalnya ini ada. Kalian latihan soal nanti minggu depan. Ibu tanya satu-satu latihan soalnya. Jadi pelajari di rumah. Kemudian nomor, nah ini banyak latihan soal. Nah sekarang kita pindah ke geometri. Barisan geometri. Nah kalau di aritmetika tadi itu selisih suku yang berdekatan itu disebut beda. Kalau yang geometri itu perbandingan antar suku yang berdekatan itu disebut rasio. Nah ini rasio. Pembandingan itu berarti hasil bagi. Jadi 4 dibagi 2 dapat R-nya. Itu rasio namanya. Nah ini ya kan. 8 bagi 4. Nah itu. Jadi sama semua rasionya. Sama dengan barisan aritmetika tadi ya. Kalau suku berdekatan jangan kamu ambil 8 bagi 2. Beda nanti. Jadi rasionya tidak dapat. Nah jadi sudah tahu ya. Nah barisan geometri rumusnya gimana? Nah ini rumusnya barisan geometri. Barisan geometri UN itu adalah suku KN. A itu adalah apa A? Suku pertama. Ya. R-nya itu apa tadi? Rasio. Rasio diperoleh dari mana rasio? Hasil bagi Hasil bagi suku yang yang berdekatan. Iya, jadi sama semua rasionya. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh. No, tuh. Suku ke-1, 64. Suku ke-4, 1. Tentukan rasio. Ya, tinggal dimasukkan rumusnya. Jadi dapat gitu ya. Nah, oke. Nah, ini. Cari rasio untuk tiap barisan berikut. Rasionya berapa ini bagian A? Krusita. 3. Puan, bagian B berapa? Ya. Bagian B rasionya berapa? Rasionya 54. Hah? Apa tadi 54. pengertian rasio? Pengertian rasio Rasio tadi apa? itu Ayo. perbandingan hasil bagi. Hah? Tunggu sebentar, Bu. Apa rasio tadi? Ayo. Tahu apa? Berapa ini? Kalau satu yang bagian A tadi kan rasionya 3, berarti 3 bagi 1. 36. Hah? Masa? Coba hitung yang benar. 3, Bu. Ya, benar. 3. Diperoleh dari mana? 54 bagi 18. Nah, iya betul. Oh, dibagi. C, rasionya berapa, Am? Ayo. Berapa kalau yang negatif kayak gini, Bu? Ini, ayo lupa. 1. Ayo berapa? Min 1. Ini C. Minta 1, Bu. Berapa? Minta 1. Min
Min 1. Ya, -1. Bagian D-nya berapa rasionya, Andi? Min 2. Iya. Bagian E berapa rasionya? Ini siapa? Ada Sikin kah masuk ini? Baru masuk, Bu. Ada, Bu. Ikan itu enggak pernah jawab, Bu. Wah, itu sudah. Lain saya Bu Ergi Bu. Magdalena berapa bagian E? Rasionya berapa? Ayo. Jaki, berapa Jaki? 1/2. 1/2. Ya, bagian E berapa? 1/4. Hah? 1/4. 1/4. Oke. Terus bagian G berapa? Ayo. Desimal ini. Iya berapa? Negatif? Negatif berapa? 2,5. Ya, oke. H. 2, Berapa? H. 1/5. Nah, oke. Next, sudah tahu rasio ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Kalian cari-cari di rumah ya. Nah, nih. Maksudnya soalnya nih. Sekarang deret. Itu tadi kalau barisan. Sekarang deret geometri. Nah, kita langsung lihat rumusnya. Nah, ini. Rumus dari deret geometri. Deret itu tadi ingat. Kalau berbicara deret, baik aritmetika maupun geometri, itu berarti berbicara mengenai jumlah suku. Kalau barisan berbicara mengenai suku, ya. Nah, ini rumusnya SN sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini kalau A-nya 1 dipakai, N-nya 1 dipakai untuk rumus ini. Tapi kalau N-nya 2, N-nya lebih dari 1, ini kita balik. Ya, kita balik. Dibaliknya seperti apa? SN sama dengan, ya, ini yang R pangkat N-nya itu kita taruh di depan. A dikali R pangkat N, ya, R pangkat N kurang 1 per 1 kurang RN R. kurang 1. Salah, R kurang 1. Oh, ya. sama. Ya. Sama aja, cuma dibalik R-nya ditaruh depan. Kalau R-nya 1 ya. Tapi kalau R lebih dari 1, pakai rumus ini. Kalau R-nya 1, pakai rumus yang ada ini gitu. Biar ndak capek menghitungnya. Karena kalau di belakang R-nya 1 kurang, nanti desimal panjang ceritanya. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Gunakan rumus untuk mendapatkan jumlah setiap deret geometri berikut ini. Berarti disuruh mencari sampai 8 suku, berarti S8, ini S6, ini S5, ini S5 juga, ini SN, ini SN gitu ya. Jadi kalau yang nomor 1 disuruh mencari S8, berarti suku ke-8. R-nya berapa nih? Nomor 1. Rasionya berapa? 2 ya. Jadi kita cari S8 sama dengan apa tadi rumusnya? A-nya berapa tadi? 1. R-nya tadi 2, ya kan? 2 pangkat 8, ya kan? Kurang 1, ya kan? Per R-nya tadi 2 kurang 1. Ya, oke. 2 pangkat 8 berapa? Ini kan 1 kali ini 1 juga sini. 2 kali 2 berapa? 4. Kali 2 lagi. 8. 8 kali 2. 16. Kali 2. 32. 32 kali 2. 64. 64 kali 2. 512, Bu. 128 kali 2. 128 kali 2. 200 berapa? Berapa?
25. 256. Iya betul, 256. 256 kurang 1, ya kan? Ada kurang 1 di belakang kan? Berarti 255. kurang 1 per 1. Berarti 255. 5. 255. Berarti jumlah suku ke-8-nya adalah 255. Selesai. Selesai. Nah, untuk nomor 2 latihan di rumah sendiri ya. R-nya berapa nomor 2? 3. Ya. Ya. 3. Nah, cari S6-nya seperti tadi. Berarti Ya. karena R-nya 3 berarti 3 pangkat 6 nanti. Hasilnya kurangkan 1. Baru bagi per 3 kurang 1 dan seterusnya. Oke, next. Selesai. Ya toh? Nah, sekarang selesai untuk barisan. Kita lihat aplikasinya. Bentar dulu ya. Kita lihat aplikasi. Bentar. Itu tadi penjelasannya, sekarang aplikasinya. Nah, perhatikan. Ini aplikasi barisan dan deret. Nah, salah satu aplikasi barisan dan deret pada bidang ekonomi adalah pada perhitungan bunga, pada simpanan uang di bank atau koperasi atau lembaga lain yang sejenis. Terdapat 2 perhitungan bunga ya, bunga tunggal, barisan aritmetika, data bunga majemuk dengan memakai barisan geometri. Nah, rumus untuk bunga tunggal adalah MN sama dengan MO kali 1 tambah I kali N. I itu adalah persen bunga. Nah, N itu adalah periode atau lamanya pembungaan. Nah, MN itu adalah nilai modal pada periode ke N, kalau MO adalah nilai modal awal atau simpanan awal. Nah, kemudian kalau untuk bunga majemuk, nah, itu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal. Nah, MN, MO kali 1 tambah I pangkat N. I tadi itu kalian sudah tahu persentase bunga. Jadi nanti kalian lihat di GCR ini penjelasan. Nah, contoh nih, baca Aam. Contohnya. Contoh, Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan sehingga ia meminjam uang di koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu besar bunga setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Nah, modal awalnya berapa tadi? 4 juta. Ini salah ini, bukan 40 juta ini. 4 juta. Salah nolnya ini. Nah, persennya berapa? 2%. Diperoleh dari mana ini 0,02? Siapa yang tahu diperoleh dari mana 0,02? 2%. 2% atau 2 2 per per 100. 100. Iya benar. Nah, N-nya itu 100. dia bunganya setelah 6 bulan. Ya, bunganya setelah 6 bulan. Tinggal kita masukkan rumus tadi. Nah, ini bukan 40 juta, tapi 4 juta ya. Nah, coba ulang hitungnya, Bu. Hah? Coba ulang hitungnya. Kenapa? Diganti pakai 4 juta. Ulang hitungnya, tapi diganti jadi 4 juta. Nah, ini hilangin ini nolnya. Kita garis saja nolnya 1. Shred, gitu. Nah, ini 0,02 tadi persennya. Kali 6, hasilnya kan 0,12. Ditambah 1. Ini kan 1 kan? Karena rumusnya 12. Berarti 1,12. Kali 4 juta, diperolehlah 4.480. Bukan 40 juta, toh? Dia kelebihan nolnya. Ya. Ya, oke. Gampang. Next. Ke bawah lagi contoh soalnya. Nih, lagi Aam. Baca lagi Aam. Arman menabung sejumlah uang di sebuah bank. Jenis tabungan yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3%. 3% per catur bulan. Jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi Rp 25 juta 400. Jangan Rp 25 juta 400. Ya. 25 Rupiahnya juta dibaca di 400, belakang. maka ya sudahlah. 25 juta 400 rupiah, maka tentukanlah besar tabungan awal Arman di bank itu. Ya.
Nah, oke, jadi ini yang diketahui modal akhirnya setelah 3 tahun, berarti MN, makanya di sini MN kan. Berarti yang ditanya tadi, Iya. yang ditanya nanti MO-nya, modal awalnya itu berapa? Ini kan besar tabungan awal, berarti MO-nya modal awal. Kenapa jadi 4 bulan di sini? Siapa yang tahu diperoleh dari mana 4 bulan? Ini catur itu artinya 4. Kalau tri itu 3. Catur wulan berarti 4 bulan. Nah, makanya ini 3 tahun dibagi 4 bulan, berarti kan 36 per 4 itu 9 bulan. Berarti N-nya 9. Nah, nih. 9 kali 0,03 persennya tadi kan 3% tuh. Ya, jadi 0,27 ditambah 1, 1,27. Modal akhirnya 25.400.000, berarti ini 25.400 dibagi 1,27. Nah, jadi bisa caranya ini dihilangkan nolnya, ya ditambah nolnya, ini jadinya 20 juta. Oke, next. Lagi. Nah, ini belajar ekonomi kita ini. Nah, guru ekonomi baru ini. Nah, oke, baca lagi Andi. Nih, yang nomor 3. Pak Budi. Terus. Pak Budi menabung sebesar 8 juta rupiah di satu bank. Jika bank memberlakukan sistem bunga tunggal sebesar 3% setiap triwulan, maka setelah berapa lamakah uang tabungan Pak Budi menjadi 10.400.000 rupiah? Nah, jadi ini kata tri berarti setiap 3 bulan. Nah, tapi berapa uangnya, jumlah uang Pak Budi? Nah, jika uangnya berarti modal awalnya tadi berapa? 8 juta. Modal akhirnya berapa? 10.400.000. Ya, makanya MN kan. Jadi ingat, MO itu modal awal, MN itu modal akhir. Persennya berapa? 3%. Berarti yang ditanya apa? Lamanya, N-nya, ya kan? Nah, Ya. jadi ya tinggal dimasukkan rumus dapat. Oke, ini ada juga. Nah, itu kalau mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, sekarang kita lihat untuk aplikasi berikutnya, yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Ya. Pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola barisan aritmatika atau geometri, baik di perkembangan bakteri atau pertumbuhan penduduk. Nah, itu untuk pertumbuhan. Kalau peluruhan yaitu berkurangnya jumlah. Nah, itu biasanya itu penurunan nilai jual mobil dan populasi hewan. 11. Nah, rumusnya IPA ya. Ada untuk lebih memahami ini kalian di kelas 10 semester 1 diajari Pak Dedi kan, minat kan? Iya, Naik pertumbuhan dan peluruhan, iya. Nah, Ada, Bu, supaya diajar. lebih nah ya benar, berarti pintar. Berarti nanti buka lagi ya, kalau kalian buka lagi, ingat lagi penjelasannya, pasti bisa ini. Nah, oke. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh nih. Baca Puan, contohnya ini nomor 1 nih. Nih. Untuk Contoh Elsa mulai kata Pak bekerja Dedi, pada kalau suatu kalian tidak bisa malu Pak Dedi. Oke, Elsa. Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta rupiah. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun sebesar 200.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Modal awalnya gaji awal 3 juta. Kenapa didapat 200.000? Bedanya ini kan katanya mendapatkan kenaikan gaji secara berkala, artinya tetap. Ya, tetap. Ya, setiap ini berarti bedanya 200.000. N-nya 6 tahun. Ya kan dari 2005 6 tahun. Kenapa diperoleh 6? N-nya 6. Karena dari tahun 2011 ke tahun 2005. Betul. Pintar. Nah, tinggal dimasukkan rumus. Tadi B-nya 200. Nah, sama juga kalau bakteri ya. Nih, perhitungan bakteri. Nah, R-nya 2, artinya 2 diperoleh 2 karena dia membelah setiap
membelah 32. dua setiap 5 menit. Itu makanya rasionya itu 2. Jadi setiap 5 menit 2, 5 menit 2, 5 menit 2. Nah, jadi nanti ditanyakan berapa jumlah bakterinya setelah setengah jam. Nah, tinggal N-nya sudah tahu ya. Nah, tinggal dimasukkan, dikalikan dapat. Dipangkatkan ya. Oke, next, peluruhan. Nah, ini untuk peluruhan. Ini jumlah penduduk. Bentar. Nah, ini peluruhan. Misalnya kalian membeli mobil, pada awal belinya harganya 200 juta. Ya. Setelah kalian pakai 5 tahun, kalian bosan atau mungkin macet-macet atau rusak dan sebagainya, kalian mau jual lagi. Nah, harga jualnya tentunya mengalami peluruhan, penyusutan gitu ya. Nah, dia mengalami peluruhan 20%, kok banyak betul. Ya iya, mungkin karena sering kalian pakai ngangkut sawit atau dipakai tiap hari, pagi, siang, sore, malam, ya cepat menyusut. Nah, akhirnya kan harganya juga setelah 5 tahun akan berkurang dari 200 juta. Nih, berubah menjadi 65 juta 536.000. Enggak separuh harga lagi kurangnya. Ya, karena pemeliharaannya mungkin juga tidak teratur, akhirnya penyusutannya banyak, persenannya berkurang gitu loh. Oke. Nah, sama juga kalau untuk kendaraan bermotor. Nih. Pada tahun 2010 jumlah memproduksi kendaraan bermotor 20.000 unit kendaraan. Nah, tentunya setiap tahunnya pabrik tersebut menurun produksinya. Itu mungkin disebabkan karena daya beli masyarakat berkurang, ya kan? Terus pendapatan masyarakat juga berkurang. Nah, berapa jumlah produksi di tahun 2016? Berarti selama berapa tahun? 6 tahun ya. 6 Makanya ini 6. Iya. Tinggal dimasukkan rumus. Nah, berkurang kan dari berapa? Dari 20.000 berubah menjadi 19.400 selama 6 tahun. Nah, ini juga untuk jumlah hewan, populasinya menurun. Mungkin sudah dijadikan pemukiman atau dijadikan perkebunan ya, seperti di daerah kita kan dulunya awal-awal tahun 90-an kan masih hutan. Jadi populasi hewan-hewan langka itu seperti orang hutan itu masih banyak. Sekarang sudah berkurang karena apa? Sudah banyak pertambahan penduduk dibarengi juga dengan pemukiman masyarakat yang juga bertambah. Akhirnya populasi hewan juga akan menurun, ya kan? Nah, ini. Nah, ini juga nih pembangunan. Nah. Oke, itu saja tentang aplikasi barisan dan deret aritmatika dan geometri buat pertumbuhan dan peluruhan. Jadi ingat, untuk PAS mulai tanggal 30 yang masuk materi itu adalah materinya itu adalah program linier, matriks dan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Ada pertanyaan? Apa aja tadi, Bu? Hah? Apa aja tadi yang mau masuk PAS, Bu? Program linier, matriks, barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Jadi yang kemarin Ibu sempat sampaikan transformasi itu enggak usah, enggak dimasukkan. Oke, Bu. Siap. Oke ya, dipelajari ya. Yang 3 poin itu tinggal seminggu lebih lah ya. Kurang lebih seminggu. Oke, terima kasih. Aktifkan semua videonya. Oke. Kita foto-foto dulu, foto-foto. Rambut saya lembat ya, Bu. Foto-foto. Saya pakai efek botak juga, Bu. Boleh. Boleh. Ah, Ibu bandoknya bagus kan? Wah, bagus sekali. Bu. Ya iyalah, ini bandok baru. Nah, Merah. baru Ibu pesan lewat online. Ini yang belum aktif nih Salsabila Nur. Kamu belum mandi kah Salsabila? Kau udah diaktifkan? Oke. Pose yang cantik dan ganteng. 1, A2, A3. Oke, baik. Ya, oke, baik. Belajar dengan baik biar nilaimu baik ya. Yang belum kirim tugas-tugasnya sebelumnya sudah 2 minggu berturut-turut Ibunda kasih tugas karena
untuk memudahkan kalian melengkapi tugas-tugas sebelumnya yang belum kalian kerjakan. Sikin ya, ingat tugasmu Sikin. Mana Sikin ini? Sikin. Tugasmu Sikin. Sikin. Masih ada yang Tugasmu kosong itu. Sikin. Oke. Salsabila Yanda juga. Iya, Bu. Tuh. Jaki, adakah tugasmu tertunda? Ada ke tugasmu, Jak. Oke, ya. Jaki ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum Jaki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.